Sekali lagi shalom. Bapak saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, boleh naikkan tangannya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini dalam ibadah kita pagi hari ini, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati itu saudara. Oleh karena itu, mari kita semua bawa hati kita, bawa persembahan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu yang indah yang diberikan kepada kami pagi hari ini, Bapak. Untuk kami bisa menikmati hari ini Tuhan, untuk kami bisa bangun pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan atas kehidupan kami hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang hadirat-Mu Bapa ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan nama Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu yang bekerja di Bapa melingkupi setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar puji-pujian kami, penyembahan kami Bapa, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, hanya nama-Mu saja yang kami muliakan tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa hati kita, bawa persembahan syukur kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu yang Kau berikan kepada kami hari ini Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih
Dia menyediakanku
membalas segala kebaikan kami, memberikan kami. Yesus, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu setia bagi kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa, kasih-Mu tetap abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang besar. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami bisa menikmati yang ini, menikmati ibadah ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan kami terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama kita katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara bersucita pagi hari ini. Amin. Mari katakan haleluya. 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 Dialah segalanya. Haleluya. Dialah segalanya. Yang baik. Dialah segalanya. Dialah segalanya. Benar berikan. Bahkan dirinya. Bahkan
mau dikatakan satu firman, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Dalam
Terpujilah Kau Tuhan, memuji nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan, atas kami patut bersyukur kepada-Mu Bapa. Jikalau pagi ini kami boleh bersama-sama dalam bait-Mu, oleh karena siji-Mu pula kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Percaya kami Tuhan, ketika kami berada dalam bait-Mu, tak ada sesuatu yang lebih indah selain kami datang menyembah-Mu, merendahkan diri kami, merindukan Tuhan berbicara buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup umat-Mu sepekan yang sudah kami lewati. Bukalah hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, agar supaya kiranya firman-Mu yang sebentar kami renungkan bersama boleh menjadi berkat buat kami sekalian, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik apabila kami berjumpa dengan-Mu pada hari ini.
Terima kasih Bapak, kehadiran umat-Mu tidak sia-sia. Hamba butuh harapan khusus buat hamba-Mu pada hari ini. Hamba tidak punya apa-apa selain memiliki kuasa Roh yang merindu menyampaikan isi hati-Mu buat umat-Mu pada hari ini. Urapan-Mu atas hamba, minyak ini berilah hamba sebagai alat di dalam tangan-Mu pada hari ini. Kami siap mendengar Tuhan berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki firman, setiap kita yang merindukan Tuhan berfirman, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Saya bangga kalau hari ini saya bersama dengan saudara Siman Jumat petani di Nunukan. Tetapi kemarin saya sempat ke rumah Pak Gembala dan sambil berbincang-bincang sesuai dengan kerinduan saya selama dalam beberapa bulan yang kita sudah jalani. Karena dalam beberapa waktu yang lalu kami tidak punya rencana untuk ke Nunukan, tetapi hari Senin saya berangkat dari Klaten ke Tarakan, lalu ada urusan sedikit di sana, dan kemudian hari Rabu sore saya berangkat ke Nunukan, Kamis kemarin. Lalu kemudian saya bersyukur kalau hari ini saya boleh membagi berkat buat jemaat. Sebenarnya kemarin hampir saya mau menolak, karena tujuan saya jadi saya sebagai hamba Tuhan, dan enak juga. Karena saya berbincang-bincang sama Pak Gembala, karena program saya adalah sambil orang bilang menyelam sambil minum air. Karena kita punya daerah di sana baru memulai membangun sebuah lembaga yang namanya yayasan. Yayasan ini baru terbentuk pada bulan Agustus yang lalu, dan sementara dalam situasi kondisi daerah kita, negara kita yang sangat menghambat seluruh kegiatan apapun bentuknya sulit. Di tengah-tengah kesulitan inilah maka terbentuk yayasan yang namanya Bina Kasih, Yayasan Bina Kasih Bukit Hermon, yang menjadi milik kita bersama, bahkan milik semua orang yang percaya yang memang mengaku diri adalah sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau memang terbentuk yayasan kita dalam tahun ini, baru kami dalam beberapa bulan yang lalu mengadakan pertemuan antara lain seluruh hamba Tuhan dan pengurus yayasan ini telah menetapkan program kita mulai tahun ini adalah tahun penjajakan, dalam arti untuk menginformasikan, mengadakan hubungan kerjasama dengan semua lembaga-lembaga lain, baik lembaga non pemerintah termasuk lembaga pemerintah yang memang seharusnya adalah bagian dari kegiatan untuk membangun manusia yang seutuhnya, dan juga bagaimana kita juga terlibat langsung kalau yayasan itu tidak hanya berbicara tentang sesuatu ruang lingkup, tapi dia lebih banyak mengambil waktu untuk melihat kehidupan, baik kehidupan manusiawi kita maupun kehidupan rohani orang-orang. Makanya kemarin saya sempat menyampaikan beberapa hal sama Pak Gembala agar supaya ini bisa diinformasikan terus, agar supaya program kita tahun ini untuk mempersiapkan diri. Kami membuka 3 program besar di dalam yayasan kita yang sudah cukup lama. Yayasan ini sudah tahun 96 ini sudah berdiri yayasan. Saya juga waktu itu ditunjuk, Pak Heri Agung masih ada, saya ditunjuk ketua pada waktu itu sampai selesai saya diundurkan dulu. Baru lagi tahun 2020 kemarin mereka mengajak saya lagi, kalau Bapak lagi kita angkat jadi ketua yayasan menurut para hamba Tuhan pada Jumat di Keraya. Tapi karena saya orang tua, saya menolak. Saya bilang saya tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Kalau hati itu memang besar hati, tetapi bagaimana tenaga terbatas, saya bilang. Tapi karena mereka mempercayai itu kembali kepada kita, maka saya berdoa kepada Tuhan kalau memang Tuhan menghendaki program ini, sekalipun di tengah-tengah kesulitan kita menghadapi situasi dunia, terutama pandemi COVID yang sedang kita hadapi di masa-masa akhir ini, tidak akan mengurangi semangat saya untuk bisa memulainya lagi, menghidupkan yayasan kembali. Karena 3 program besar kami, kita pertama adalah
membuka lembaga pendidikan. Kedua adalah kita membuka pos-pos dan perizinan di berbagai-bagai tempat. Yang ketiga adalah kita membina orang-orang yang memang seharusnya membutuh pertolongan uluran tangan seluruh umat percaya, termasuk jemaat Betani Menunggal. Sebab kapan waktunya kita bisa membuktikan kita bagaikan orang yang sudah mengenal Yesus secara pribadi, kalau tanpa kita, kehadiran kita, uluran tangan kita, tindakan kita, reaksi kita dalam hati bagaimana kita menghadapi situasi. Dunia membutuhkan sebenarnya apa yang mereka harus mau terima, butuh makan, butuh pakaian, butuh hidup, butuh pendidikan, butuh segala-galanya. Ini dasar tidak tertutup untuk semua lapisan masyarakat manusiawi yang ada di Indonesia. Luar negeri pula, dia beragama Kristen, dia non-Kristen, tetap kita berusaha. Kami mau adopsi anak-anak, orang dewasa, orang yang tidak mampu, putus sekolah, atau segala macam. Makanya kemarin sama Pak Gembala, saya minta tolong Pak Gembala, kita coba mengadopsi. Di Indo kan banyak orang yang tidak punya apa-apa. Mereka juga putus sekolah banyak, dan banyak juga orang yang tidak punya pekerjaan dan segala macam. Nah, di sini justru di tengah-tengah kesulitan inilah kita membuktikan kita sebagai terang dan garam dunia sekarang ini. Kapan lagi? Karena waktu Tuhan sudah hampir dekat. Nah, kalau kita memenangkan satu jiwa, saya mendengar kesaksian Pak Tuni Daud dalam kesaksiannya bahwa mahkota yang paling utama adalah mahkota kemuliaan. Mahkota ini adalah mahkota penginjilan. Saya pikir itu satu hal yang memang, karena dikatakan bahwa ini adalah merupakan perintah agung Tuhan kita Yesus secara langsung, pergi beritakan Injil kepada seluruh dunia sampai kesudahan Allah. Jadi kalau kita lihat mahkota yang paling utama dari seluruh mahkota yang ada, hanya mahkota kemuliaan. Kalau kita memenangkan satu jiwa, maka konsep saya sementara ini, karena saya orang tua, sebelum saya memang harus berangkat kembali ke pangkuan Bapa, saya berusaha bagaimana hidup ini bisa merangkul banyak orang untuk datang mengenal Yesus secara pribadi. Dalam beberapa perjalanan saya ini, saya terus terang saja, kalau saya naik taksi, saya pasti ngomong dengan supir, siapapun saya tidak pandang. Saya tak punya ketakutan, saya tetap memiliki roh keberanian. Saya menceritakan bagaimana hidup ini kalau dia menghadapi masa depannya persoalan kematian. Coba kalau kita dalam dunia, kalau kamu mati mau kemana? Ya terserah. Itu jawaban tidak ada yang lain. Coba kalau kita yang percaya, kalau kamu mati masuk surga. Itu untuk kita. Bagi mereka bagaimana? Mereka masih ragu-ragu hidupnya bagaimana mereka bisa berbuat dari itu kalau kita tidak menyampaikan apa sebenarnya fungsi kita sebagai orang percaya. Ini yang saya katakan bahwa sekilas saya menyampaikan program ini kepada jemaat Betani Menunggal, dan saya rencana bahwa dalam waktu ini sementara dalam keadaan seperti ini saya tak berangkat. Kembali kalian lagi saya akan berangkat ke Malinau, langsung ke Berau, Tanjung Selor, dan menemukan suku-suku yang memang dulu saya pernah jumpai, baik itu suku Punaka, Katia, suku Jawa, Katia, sepanjang itu manusia memang butuh pertolongan. Makanya kita ajak mereka. Karena kalian sekarang ini melimpah dengan beras. Ini salah satu bahwa saya pikir beras persepuluhan, padi persepuluhan kalian melimpah. Terutama saya lah kalau di Biran Baru. Penuh lumbung dengan padi. Saya tidak pernah makan itu. Jarang saya makan. Karena saya ada padi saya, lumbung saya juga besar, padi saya banyak. Ngapain saya simpan untuk apa? Nah, makanya saya pikir bagaimana kita melayani setiap orang yang butuh makan, butuh minum, butuh uang, butuh segalanya. Kalau kita bukan mempersiapkan diri, berkat Tuhan yang melimpah untuk kerajaan. Makanya setiap anak yang mau melanjut pendidikan, nanti kami buka lembaga pendidikan, mereka makannya gratis. Siapa tidak mau tertarik dengan hal seperti ini? Kalau kita bersama bergandengan tangan, ya, mengajak orang-orang lain yang minta jalan, ajaklah dia, bawa ke kerajaan, kami yang ongkos. Kapan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kapan pula kita memberkati
Inilah saatnya kita. Kalian anak-anak kita yang tinggal di kota, yang memang punya hubungan banyak dengan masyarakat di sini, marilah kita bersama-sama. Kerajaan sudah siap membuka pintu selebarnya untuk menampung siapapun dia siap untuk dibina. Pembinaan jasmani, pembinaan ekonomi, pembinaan rohani, semua kita kerjakan sesuai dengan komitmen kami bersama. Makanya kami percaya bahwa Pak Gembalanya kami percaya penuh untuk bekerjasama dengan kami, dan kita membuka lembaga pendidikan dan antara lain bahwa Pak Gembala juga nanti menjadi dosen serta. Kita membuka 3 lembaga pendidikan di sana. PAUD kami membuka di sana yang akan ditangani yayasan. Kedua, kami buka SMP Kristen, SMA Kristen, termasuk kami buka SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekolah SMTK yang dulu di Kampung Baru. Saya ngurus itu pertama dulu waktu masih berhubungan dengan Pak Melki sebagai Depak Provinsi. Itu saya kasih itu di Kampung Baru. Sekarang tidak ada anak sekolahnya, tidak ada lagi orang tertarik dengan sekolah teologi. Tapi hari ini dan saat ini saya minta kerjasama dan dukungan doa kita bersama agar supaya program ini kita menampung dari berbagai suku bangsa untuk kita bina, supaya mereka tahu bahwa inilah kehidupan terkesena yang kita harus tunjukkan sesuai dengan perintah agung Tuhan kita Yesus Kristus. Berawal ini si inilah si boleh tahu Jumat dinirukan sesuai dengan apa yang merupakan kehidupan kita di masa-masa ini. Dan kami di Kerajaan sekarang ini dalam suasana memang kadang-kala ada informasi dari kecamatan minggu ini tidak boleh ada ibadah. Tapi di sana memang kami tetap ibadah. Dilarang kami tetap ibadah. Karena memang komitmen saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah memiliki rasa takut. Tapi menghormati pemerintah, saya hormati pemerintah 100%. Tapi takut kepada yang namanya corona atau COVID corona itu tidak akan membuat saya terganggu dengan apapun. Makanya orang tidak berani jalan berangkat dari kayak ini sekarang karena takut. Baru dalam beberapa bulan yang lalu ini banyak orang-orang kaya yang flu selama ini, musim flu dari kerajaan. Kalau kita pergi cek di rumah sakit, ternyata dikatakan ini positif Bapak ya. Banyak teman-teman saya jadi mundur semua. Tapi kemarin full pesawat datang di rumah sakit, dicek di sana ternyata banyak yang flu. Akhirnya mundur total. Tinggal kami 3 orang dalam pesawat. Inilah manusia kita. Tapi kalau saya, selama saya berangkat itu tidak pernah mengalami gangguan, baik dari sana maupun dari sini kembali tetap. Karena saya punya Yesus yang luar biasa. Dalam hati saya full roh di dalam itu, makanya membuat saya tidak pernah terganggu, tidak pernah saya takut dengan corona. Kalau saya mati kena corona, kenapa saya takut? Karena saya hamba Tuhan. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Inilah yang membuat hati saya berani. Saya tak pernah takut apapun. Makanya saya berbicara dengan jemaat Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, satu ayat kita mau baca. Ayat yang biasa dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kalau cuma sudah mendapat menemukan ayat, baik yang punya Alkitab atau punya HP, silakan kita buka bersama-sama dan saya menjemput kita semua untuk berdiri dan kita membaca dengan suara yang mantap. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 kita membaca bersama-sama. 2, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat kita hari ini adalah keintiman dengan Tuhan adalah kunci pertumbuhan gereja. Keintiman dengan Tuhan adalah kunci utama pertumbuhan gereja. Memang ini visi saya selama tahun ini, tahun 2021 dan 2022. Saya merenungkan bagaimana Tuhan berbicara dengan saya selama beberapa
tahun yang lewat ini. Dan saya perhatikan bahwa keadaan dunia yang sedang mengalami kegoncangan hebat. Jadi perlu kita sadari sejauh mana hidup ini intim dengan Tuhan. Intim artinya bergaul dengan Tuhan itu sendiri. Intim dengan Tuhan berarti kita dekat selalu, tidak terpisah. Mengapa dikatakan? Karena keintiman dengan Tuhan adalah kunci utama pertumbuhan gereja. Gereja bertumbuh bukan karena banyak duit, bukan karena banyak apa-apa. Soal banyak tidak merupakan ukuran. Tapi kalau banyak karena orangnya benar, intim dengan Tuhan, itu yang namanya adalah jemaat yang benar-benar dalam keadaan intim dengan Tuhan, bertumbuh. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, saya melihat di kerajaan ini membanding-banding beberapa jemaat. Memang saya perhatikan di jemaat yang saya layani, di Prian Baru saja, saya memang sulit kita memprediksi orang kaya itu apa benar atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, intim atau tidak. Kalau persoalan-persoalan selama ini kuncinya dengan siapa? Saya perhatikan sejak mulainya keributan kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini, sejak mulai stok itu renungan pagi, itu pengalaman saya sebagai gembala. Sudah kehilangan jauh sekali. Orang katakan ya kalau khotbah online ini kan program, ini juga memang anjuran dari pemerintah atau protokol kesehatan. Tetapi sebenarnya dalam program seperti itu baik saja, tapi kalau orang kota mungkin saja. Tapi kalau orang kita di kerajaan, saya lihat orang katakan kalau ibadah online, saya lihat perhatikan tidak ada orang konsentrasi nunggu di rumah, tidak ada. Begitu jam ibadah sudah orang keluar ke Lombawan, ke sawah, kemana dia cari ikan semua. Bagaimana ini begini-begini? Kalau Tuhan datang, kalau sementara kita begini, bagaimana sebenarnya jawaban kita? Nah, kalau saya berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, ini tidak bisa kita anggap biasa-biasa. So, ini perlu kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Langkah yang pertama adalah kita selalu tinggal dalam hadirat Allah. Ini yang pertama. Selalu tinggal diam dalam hadiratnya Allah. Kata hadirat adalah kemuliaan. Kemuliaan artinya tentang kehadiran Allah di dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam segala sesuatu kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dikatakan intim. Perlu kita sadari bahwa kita harus selalu tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Zaman perjanjian lama, zaman Musa, selama Musa menjadi pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka sampai menuju ke tanah perjanjian, selalu awan kemuliaan Tuhan nyata nampak hadir di tengah-tengah perjalanan mereka. Kemuliaan Tuhan turun bagaikan awan. Kemuliaan Allah nampak seperti api yang menyala dan mengalami kegoncangan hebat. Itu yang kita lihat, perhatikan tentang kehadiran Allah. Itu yang dikatakan tentang hadirat Allah hadir dalam hidup orang-orang percaya. Mengapa kita butuh hadirat Allah? Sampai ini orang yang gampang menyesal, gampang kecewa, gampang segala macam. Kita lihat bukti orang-orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan, baik pribadinya gampang gelisah, gampang putus asa, gampang mengeluh, gampang segala-galanya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak enak, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit mau malas. Ini yang kita lihat bukti sebab tidak ada hadirat Allah di sana. Kalau rumah tangga itu sendiri terus mengalami kegoncangan hebat, apapun tantangan kita, berarti kita sadari bahwa hadirat Allah itu sudah mulai tidak ada lagi di antara kita. Kehilangan hadirat Allah berarti pertanda
hadir di situ. Kalau kita mau Allah hadir dalam hidup kita, dalam tugas kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau memang hadirat Allah tidak ada di situ dan jauh dari kita, itu kita akan usahakan dengan tenaga sendiri, tidak ada Tuhan di dalamnya, membuat kita gampang sekali kecil. Malah kita undur dengan Tuhan. Banyak alasan yang membuat kita tak betah hidup. Ya, kita tanya, kenapa tak ikut ibadah? Ya, karena ini, alasan itu, dan lain sebagainya. Banyak alasan. Tetapi kalau kita melihat kalau hadirat Allah itu ada dalam diri saya, tidak akan membuat saya merasa diri takut apapun yang saya hadapi. Selalu kita harus berbicara tentang kebenaran. Ini orang-orang yang mengalami hadirat Allah. Tidak takut. Dia gampang mengalami apa? Mengalami proses yang selalu membuat dia selalu menyatakan dirinya, oh saya ini lemah Tuhan, saya ini kekurangan Tuhan, saya ini sulit, tidak mampu Tuhan. Tuhan yang kita bicarakan itu apakah jauh atau dekat? Nah, kalau kita mau supaya kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita, karir kita, apapun yang kita lakukan, ini yang membuat kita tetap sabar, tekun mengerjakannya sekalipun ada tantangan. Saya melihat di YouTube saya banyak orang-orang dari seberang sana yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat mereka, mendapat tantangan berat, diancam, dibunuh dan segala macam. Ada mereka mundur karena apa yang membuat mereka bertahan habis-habisan, biar mereka mati hari ini. Tidak akan takut, tidak akan menyangkal namanya Yesus. Ini namanya orang yang mengalami hadiratnya Allah. Hatinya dipenuhi dengan hadirat Allah. Kemudian Allah itu adalah kekuatan kita untuk berjalan dalam dunia yang penuh dengan segala tantangan ini. Sakit penyakit, kekurangan, kelimpahan, apapun yang kita hadapi, mari kita bertanya dengan diri kita sendiri. Oh, kenapa ya? Padahal saya setia berdoa, padahal saya setia ke gereja, padahal saya setia melayani. Kenapa ada halangan, ada tantangan berat melampaui batas kemampuan? Bertanya dengan Tuhan, dan Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan itu ingin bergaul dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Dia mengajak kita, karena izin Tuhan kita akan menghadapi persoalan yang kita hadapi melampaui batas. Firman Allah berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas yang engkau lakukan. Tuhan tidak membiarkan kita berhadapan dengan persoalan melampaui batas kemampuan kita. Kita ini kan manusia terbatas, siapa yang sempurna ada. Nah, oleh itu Tuhan mengajak kita. Apa Tuhan katakan? Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Tak ada yang membuat kita tenang di dunia ini. Banyak kata, banyak duit, tidak akan memberi jaminan apa-apa, tidak. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apalagi melengket, dekat itu berbeda dengan melengket. Maka mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua untuk intim dengan Allah adalah pasti orang yang merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Coba kalau kita lihat, tadi saya katakan orang Israel ada memang banyak, ada gereja memang yang sama sekali memang tidak mengadakan ibadah karena taat dengan Tuhan. Bagus juga, tak apa-apa. Lalu kalau kita perhatikan kerinduan akan Tuhan ini membuktikan saya dan saudara memahami diri kita ini membutuh makan minum. Ada khotbah Yesus di bukit itu kan, di pasal 5 khotbah Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kita ini kan membutuh makan, butuh minum. Bukan soal makan jasmani, bukan soal minum secara jasmani, tapi soal bagaimana kita punya kerinduan. Dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 dan ayat yang ketiga dari Mazmur 42. Saudara bisa buka itu Mazmur 42 ayat 1 dan yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga.
Di sana mengatakan, Daud mengungkapkan kerinduan jiwanya Daud, bagaikan rusa merindukan air yang mengalir, dan lapar akan hal-hal yang memang membuat dia rasa puas diri tentang kehidupan ini. Daud mengungkapkan pengalaman seperti rusa yang rindu. Kalau jemaat Tuhan merindukan firman Allah setiap hari, setiap waktu, sementara duduk, sementara dalam kesibukan, tetap kita merindukan firman, merindukan kuasa Allah melalui firman yang membuat kita bertumbuh. Firman Allah dalam Roma pasal 10 mengatakan, firman yang kita dengar, jangan mulut kita mengaku, karena firman itu membuat kita mengerti, memahami tentang hidup ini. Coba kalau jemaat Tuhan tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Allah setiap hari, pasti kita mengalami kekeringan. Tidak akan mengalami kedamaian. Kenapa? Karena persoalan jiwa kita merasa letih, penat, tak berdaya lagi. Makanya umat percaya Tuhan, Daud mengatakan, Daud mengungkapkan tentang berita ini. Satu hal yang ku minta ya Allah, diam dalam bait-Mu seumur hidupku, kata Daud. Diam dalam bait Allah seumur hidup. Bukan 1-2 kali, bukan setahun 2 tahun, seumur hidup. Nah, selama ini waktu kami mengadakan pertemuan, pernah banyak hamba Tuhan mengatakan, Pak Damus, tolong berhenti sudah dari kepala, fokus di yayasan supaya ini cepat terdapat, cepat jadi. Saya ketawa dalam hati, saya bilang, kok berani-berani Tuhan suruh saya berhenti dari kepala? Saya ini kan orang yang dipilih Tuhan, tak main-main saya dengan tugas ini. Saya lebih menghargai pelayanan ini daripada hal-hal yang lain di luar pelayanan Tuhan. Maka saya katakan, kalau Tuhan izin saya melayani, sampai di mana Tuhan, sampai mati saya siap melayani Tuhan. Sepanjang saya izin Tuhan, tak semain-main dengan apa yang Tuhan lakukan dalam diri saya. Urapan saya, jamaah Allah, tidak main-main. Makanya saya percaya apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita, selama kita menjadi pengikut Dia. Persoalan keadaan yang mengganggu, menggoncangkan iman kita, kalau kita selalu mendengar Tuhan berfirman, membutuhkan perlindungan Allah, firman Allah yang memberikan kekuasaan buat kita. Firman Tuhan merupakan makanan yang membuat kita tetap sehat segar. Ini yang membuat kita tetap betah dalam iman ketersinan kita. Saya percaya dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini, tak ada sesuatu kebutuhan yang paling utama. Memang semua orang butuh harta dunia, silakan, tak dilarang. Tetapi apabila kita melupakan Tuhan, saya juga ingat kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia dari agama sebelah. Dia katakan, saya orang kaya, orang yang memang kaya. Tapi setelah saya berjumpa Yesus, maka saya anggap itu semua seperti sampah. Maka dia mulai bertindak, mulai bergerak, mulai bereaksi. Untuk apa? Agar supaya hidup yang singkat ini dia melakukannya untuk memberitakan, melebarkan kerajaan Allah di mana-mana sepanjang Tuhan masih bikin dia. Kalau kita sebagai orang percaya dalam kesibukan yang lain, silakan, tidak dilarang kok. Tidak dilarang kita mencari apa, silakan, sepanjang kita tidak terikat dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jangan mengutamakan hal-hal yang duniawi daripada Dia yang berfirman. Firman Allah satu titik, satu iota tidak akan pernah berubah sepanjang kita mengklaimkan firman Allah itu ada dalam diri saya, diri saudara. Firman Allah sudah lebih dari itu, yang membuat kita bisa berangkat beranjak dari dunia kepada tempat Bapa di surga. Saya ingat juga kesaksian Pak Tumi Daud. Saya sedang dengar kesaksian beliau. Waktu dia mengalami tabrakan naik sepeda motor, mati. Nah, dia digonceng parah, akhirnya mati.
meninggal. Lalu dibawa, digotong kembali, dibawa ke rumah sakit, ruang ICU, dan dibawa kembali. Dalam beberapa jam itu sempat dia dibawa oleh Tuhan, malaikat Tuhan ke Firdaus. Sempat dia katakan, saya lihat Firdaus, saya lihat juga surga. Surga itu ada dua tempat bilangnya. Surga memang tetap surga, Firdaus tak Firdaus. Firdaus beda dengan surga, tapi tempatnya memang berbeda. Menurut pengalaman beliau yang telah dibawa Tuhan ke sana. Waktu dia menyampaikan kesaksian bagaimana pengalamannya setelah berjumpa Tuhan dalam keadaan tak bernyawa, dia katakan bahwa orang-orang percaya, siapapun dia yang percaya Yesus, mengaku dengan mulutmu, engkau masuk, kalau kau mati, masuk ke dalam Firdaus. Kalau kita lihat waktu siapa antara orang kaya dan Lazarus yang miskin, kedua-duanya mati, dipanggil Tuhan, yang kaya mati. Kemana dibawa rohnya? Tidak tahu kita. Tapi si Lazarus yang miskin, yang hari-hari lalu minta sedekah, tapi begitu dia meninggal, dibawa Tuhan ke dalam Firdaus Allah. Sedang berada dalam Firdaus. Abraham juga tinggal di Firdaus. Semua orang mati sejak zaman Adam sampai detik kita ngomong ini, roh mereka dibawa ke Firdaus. Firdaus tempatnya ada tempat orang-orang percaya kepada Yesus. Persoalan pahala nanti kita tunggu pada saat kita akan pindah dari Firdaus ke surga nanti. Ditampung oleh semua orang percaya di Firdaus, mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman terakhir. Makanya firman Allah sangat-sangat perlu. Mendengar firman Allah sangat penting. Kalau kita lupa membaca firman, berarti lupa hadirat Allah, lupa kehadiran Allah, lupa Dia yang berbicara. So, apa yang keluar dari mulut Allah adalah firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau selama ini kita mengalami banyak kegoncangan, tapi kalau firman Allah tetap tinggal dalam saudara, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu banyak tanya sini sana, tidak perlu tanya manusia sama dengan saudara. Bertanya kepada Dia yang memiliki firman. Adalah kau berfirman? Mana firman-Mu? Buktikan dalam diri saya. Tuhan meminta ketegasan dari kita yang telah bergaul dengan Dia, karena firman Allah adalah makanan kita sehari-hari. Membuat kita tetap segar, tetap sehat, tetap melangkah, tetap beriman, tetap aman dan damai, sekalipun mengalami kegoncangan banyak. Mengapa dia katakan tadi? Dia bilang di Firdaus, dia katakan kita saling mengenal. Yang zaman Adam, zaman Nuh yang meninggal sampai zaman Musa, zaman Rasul-Rasul sampai hari ini. Yang saudara tahu orang mana yang meninggal yang percaya Yesus. Kalau saudara masuk ke Firdaus, saudara kenal dia. Oh, namanya si Ayo, saya sudah kenal. Ini aneh, berbeda. Saudara lihat, waktu Yesus disalib di Bukit Golgota, seorang yang sebelah di sampingnya, seorang penjahat disalib bersama dia. Dia mengatakan, Yesus, anak Allah, apabila engkau datang kembali darah, ingatlah hamba-Mu. Apa yang Yesus katakan? Hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Ini penjahat tak sempat memberi persekutuan, tak sempat bantu gereja, tak sempat pergi menginjil, tak sempat berbuat apa-apa. Dia hanya mengaku, Yesus, ingat apabila engkau datang kembali, ingatlah hamba-Mu ini. Yesus katakan, hari ini, detik ini, engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tak perlu takut. Makanya soal mahkota pahala kita, nanti tunggu waktu kita masuk ke surga. Pindah dari Firdaus menuju ke surga yang kekal. Nah, di sana kita akan tahu ada mahkota. Mahkota kemuliaan tadi mahkota untuk para penginjil. Kalau kita rindu dan banyak membantu penginjil, saudara dapat bagian juga. Dari sejak saudara lahir, banyak membantu penginjil, saudara dapat bagian dari mahkota kemuliaan itu. Lalu mahkota kedua adalah mahkota kehidupan. Contoh, mahkota kehidupan adalah mahkota seperti yang kita memberi
membantu orang miskin, membantu orang yang sakit, membantu orang yang lemah, membangun gereja. Ini namanya mahkota kehidupan. Ada banyak mahkota dalam Alkitab, banyak. Tapi dua mahkota ini yang sangat memberikan nilai menurut beliau katakan pengalamannya waktu dia masuk surga. Kembali ke dunia, dia hidup kembali dalam beberapa saat dia meninggal. Kesaksian memang kesaksian yang Tuhan lakukan, dia sudah mengalaminya. Kalau kita lihat bahwa orang-orang percaya yang memang mau mengalami mujizat Allah, firman Allah tadi mengatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, saya kembali di sini. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai ranting, pokoknya Yesus, pokok anggurnya Tuhan Yesus, kitalah ranting, cabang caranya kitalah. Dua syarat penting inilah yang membuat kita mengalami hadirat Allah. Kedua, merasa haus dan lapar akan firman Allah setiap hari. Apa yang dikatakan oleh pembacaan kita mengatakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, maka kita dikatakan akan terus berbuah. Nah, kalau istilah orang berbuah ini namanya pohon, pokok buah-buahan. Kalau anggur, kebiasaan orang yang memelihara anggur, saya pernah kalau ke Malaysia dulu, zaman kami dulu, masih di Baklalan, orang tanam anggur, tanam apel, segala macam, saya lihat. Nah, mereka ambil itu, mengadopsi orang-orang yang ada di Indonesia, di Batu Malang, dibawa ke Malaysia. Mereka yang terawat itu dari awal, menanam itu bibit sampai petik hasil. Dan saya sempat berapa kali saya dipanggil atau apa, melihat hasil yang mereka bawa. Karena saya urus itu apel dulu. Saya urus itu bawa dari Batu Malang, Jawa Timur, lewat Terakan sampai Krayan, dari Krayan lewat Baklalan, dipersulitkan oleh karantina. Sampai mereka melihat hasil yang mereka memang rindu. Kalau mereka orang lain yang mungkin sebagai perawat mungkin sulit untuk mereka mempercayai. Maka ahli apelnya, ahli anggurnya saya bawa dari Batu Malang masuk di Baklalan. Mereka kerjakan dari menanamnya sampai petik hasil. Baru saya lihat mereka gunting. Itu kalau anggur sudah berbuah, mereka gunting, bersilat, gunting semua carang-carang cabang yang digunting, daun digunting, supaya nanti berikutnya berbuah, buahnya makin lebat. Ini aneh, ini buah, aneh itu buah. Kenapa Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu, dua syarat saja, tak ada yang lain-lain. Tetap kita, saudara, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Apa yang kita kerjakan kalau kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, tak ada yang susah. Soal biaya, soal apa Tuhan punya. Tuhan tak pernah genggam tangannya untuk melayani orang-orang yang merindukan dan melekat kepada Tuhan. Bukan dekat, tapi melekat lagi. Kalau dekat kan, ini saja memberi dekat dengan saya. Lain kalau melekat, sudah memang otomatis. Kalau itu cara buah-buahan, terpisah dari pokoknya, yang jelas alias mati. Tidak ada hubungan lagi dengan pokoknya. Itu makanya Tuhan mengajak kita, orang-orang percaya, yang tahu bagaimana seorang punya pengalaman berhubungan langsung dengan Bapa kita di surga, pribadi, ke rumah tangga, ke kelompok, FA, apapun bentuknya, sepanjang kita tetap melekat kepada Bapa kita. Yesus katakan, Dialah pokoknya, artinya bahwa kita mendapat bagian sepanjang seperti air yang mengalir. Berbuah banyak, bukan berbuah asal berbuah, bukan berbuah asal berbuah. Berbuah banyak, ini yang kita mau. Supaya orang merasa puas, oh benar. Ini adalah dari mana ini? Saya katakan, saya bawa dari Batu Malang. Itu dari Amerika datang, pergi cek itu di Baklalan. Orang Amerika, apel di sana, anggur luar biasa.
Ada Tuhan pun bekerja. Makanya perlu kita sadar kembali bahwa bagaimanapun yang kita lakukan di dalam dunia kita, sepanjang kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, dan kita pasti berbuah banyak. Pasti sudah mau berbuah banyak. Siapa yang mau berbuah banyak, angkat tangan saudara. Pasti, saudara, pasti Tuhan menggenapi ini sepanjang kita tetap di dalam Yesus dan Yesus tetap di dalam kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menggenapi janjinya kepada orang yang hanya tinggal dan tetap di dalam Tuhan, dalam iman pengharapannya, tidak akan terganggu. Yang ketiga, rasa yang ketiga untuk tetap intim dalam Tuhan adalah selalu ada persekutuan pribadi dengan Bapa di surga. Selalu ada persekutuan pribadi. Kalau di klien orang mengatakan, ya kalau khotbah online saya tidak terlalu tertarik. Karena saya sebagai gembala, saya setiap jam 12 malam saya harus bangun dari tidur sampai detik ini. Karena apa? Saya tahu bergaul dengan Tuhan dari jam 12 malam sampai subuh jam 5. Saya bergaul dan membaca firman Allah, berdoa di rumah saya setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana perubahan hidup saya selama berapa tahun ini. Karena saya mengalami kedekatan saya dengan Bapa di surga, punya hubungan erat. Waktu pemasangan PLN di Berian bulan yang lalu, baru bulan awal bulan Agustus kemarin, mulai pemasangan PLN di Berian. Masuk di Berian awal bulan November. Waktu mereka mulai pasang itu selesai, minggu besoknya saya khotbah. Raja jemaat, siapa di antara jemaat kita di Berian baru ini yang pernah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kita di surga karena adanya PLN di tempat di kampung Berian? Saya minta katakan, jujur saudara mau berdoa. Kalau ada, saya minta saudara katakan, kebingungan. Apa yang kita berdoa? Saya katakan, di rumah saya, siang ini mereka pasang di rumah saya, nanti malam itu lampu menyala. Malam itu saya dan istri saya, kami dua berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sebab pemerintah yang baik, Tuhan telah menempatkan pemerintah bisa membantu kesulitan daerah di pedesaan. Terutama saya lah, sebagai hamba Tuhan, mensyukuri berkat PLN nyala malam ini. Sebelum itu menyala, kami berhadapan dengan Bapa di surga, mengucap syukur karena pemerintah punya perhatian. Saya doakan pemerintah, ajak istri berdoa untuk pemerintah, doa untuk semua orang yang bekerja, supaya berkat Tuhan terus mengalir. Hal yang kecil yang tidak ada arti untuk orang, tapi bagi kaki saya, hal yang sangat berguna. Di sini saya membuktikan kedekatan saya dengan Bapa di surga tidak akan pernah. Setiap kali saya naik pesawat, saya bilang sama jemaat, kalau setiap kali saya berangkat, saya katakan ini resiko. Naik pesawat antara mati dan hidup, saya bilang. Tidak main-main itu. Kalau pesawat jatuh tiba-tiba mau diapain kita? Setiap kali saya naik pesawat, saya bilang, waktu take off, saya katakan, Tuhan tolong kasih angkat ini pesawat, Engkau pencipta. Terus sepanjang hidup saya naik pesawat sampai hari ini. Nanti turun di bandara, saya katakan, sampai di bandara puji Tuhan karena Tuhan telah mendengar doa. Itu tidak pernah hilang dari mulut saya setiap kali saya naik pesawat. Kenapa harus demikian? Karena saya tahu hidup ini adalah dimanapun dia berada. Kan Paulus katakan mati itu untung kalau kita mati dalam Tuhan. Nah makanya perlu kita sadar kembali dalam hal-hal tertentu. Persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah hal yang sangat menentukan bahwa konsisten hidup kita adalah bila mana kita tetap setia dan tekun secara pribadi berhadapan dengan Bapa di surga. Karena firman Allah di firman Yesus mengatakan, apabila engkau berdoa, masuklah dalam kamar dan kunci itu. Kata firman Tuhan, Yesus mengatakan itu kepada para pengikutnya, para pembuat berdoa. Tidak pernah disuruh kita masuk dalam kamar, tutup mata. Tidak pernah ada kata menutup mata dalam Alkitab, tidak ada. Doa itu boleh buka mata. Jalan pun berdoa bisa. Sambil bekerja juga berdoa bisa. Kenapa tidak? Tuhan tidak pernah terganggu dengan kondisi keadaan kita. Sepanjang kita memang sudah punya kontak dengan Bapa kita, Dia yang ada memiliki hidup ini. Sementara sibuk, sementara kerja, sementara jalan,
sementara kita duduk dan santai, hubungan dengan Bapak tetap. Ini yang saya alami selama dalam beberapa saat ini. Saya tahu ini dunia bukan lagi makin lama makin membaik. Saya yakin bahwa ini salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal-hal yang terjadi, seluruh dunia mengalami kegoncangan hebat. Tahu semua kita tahu. Apalagi kalian di kota, kami di sana saja sudah mengerti, memahami. Setiap kali pendeta berkhotbah, saya lihat ada dua pandangan pendeta terhadap masalah pandemi. Ada yang mengatakan itu izin Tuhan, ya silakan. Ada yang katakan tidak. Biarlah pendeta yang mengatakan diusir penyakit corona, silakan. Dua-dua bisa kita boleh pakai. Kenapa saya katakan demikian? Waktu zaman Israel, Allah marah dengan bangsanya karena mereka gampang terseret, gampang menyimpang ke kiri ke kanan, gampang bersungut, gampang berubah. Ini keadaan bangsa pilihan Israel. Maka Allah murka Allah. Dia kirim penyakit, musnahkan semua. Tinggal berapa orang yang tinggal? Itu izin Tuhan. Karena Allah sangat membenci orang yang menyembah kepada patung. Ini ada di Israel. Apalagi sekarang ini patung-patung modern banyak. Bukan hanya patung yang dibuat tangan manusia, banyak. Berhala-berhala modern banyak. Yang membuat menjadi mereka percaya kepada hal-hal yang sifat duniawi. Oh, karena sesuatu hal hebat dan segala macam ini, dia katakan ini yang paling baik. Contoh saja, saya tidak melarang saudara untuk pergi mencari keperluan rumah tangga, tidak. Coba antara lain saja, orang duniawi mempromosi tentang adanya hal-hal yang membuat mereka selalu mendapat pertolongan tepat waktu. Contoh, orang sakit, orang mengalami musibah, dia tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dia bertanya kepada dukun, dia bertanya kepada orang-orang yang punya kemampuan dan ilmu segala macam. Dia percaya kepada hal-hal yang memang kita katakan, oh kekayaan apa segala kepintaran manusia, kepintaran penting, pengetahuan penting sekali. Tetapi kita lihat, pengetahuan Allah melampaui segala pengetahuan manusia. Tidak ada yang lawan dengan Tuhan. Kalau roh Allah di dalam kita, dia akan mengungkapkan semua rahasia. Apa yang kita lihat, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita menjadi kebengong saat kita berhadapan dengan persoalan. Kalau kita melalui persoalan apapun, dia bertanya dengan Tuhan, ini aku tidak mampu lagi. Tuhan, tolong tunjukkan apa maksud dan apa arti Tuhan tolong. Tuhan pasti memberitahukan dengan cara Tuhan sendiri. Makanya perlu kita sadari, keintiman dengan Tuhan secara pribadi menurut saya hal yang sangat menentukan arah kita ke depan lebih baik. Tidak akan mengecewakan kita, tidak akan membuat kita mendengar banyak bisikan orang lain. Nah, kita punya konsentrasi kepada firman Allah, sebab kita tahu bahwa kalau kemuliaan Allah, hadirat Allah ada, semuanya pasti akan kita lalui bersama Yesus. Makanya mari kita kembali ingat sejauh mana kita punya pengalaman selama ini. Selama kita mengikuti jejak-jejak dunia ini sekarang ini, jangan lupa pesan saya sebagai hamba Allah dengan kita, saudara di kota, kami di pedalaman saja. Dunia akan berubah memang, tetapi ingat saudara, jangan sampai saudara jauh dari Tuhan yang kita sembah. Jangan cara kita terjauh, dekat dengan Tuhan, selalu dekat, siang malam, sehingga kita rasanya tenang, aman kita, tenang kita. Inilah firman Tuhan yang saya mau ajak buat kita pada hari ini. Keintiman dengan Tuhan adalah kunci utama pertumbuhan gereja. Bukan gedung saudara. Pribadi kita kan gereja menurut firman Allah. Makanya kalau saudara mau bertumbuh, mau berbuah banyak, mau diberkati Tuhan melimpah, kuncinya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tidak ada syarat yang lain. Hanya dua syarat tadi itu adalah apabila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, minta apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati jemaat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat sebuah pujian.
Semakin kami melihat dahsyat Tuhan, luar biasa besarnya Allah yang kami lihat dalam Yesus di tengah-tengah badai kehidupan yang kami jalani hari ini. Tuhan, ajarilah kami seperti yang Kau firmankan hari ini, tinggal dalam Tuhan dan Engkau ada di dalam kami. Biarlah kami menyadari ketika Engkau tinggal di dalam kami, Tuhan, biarlah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Biarlah hidup kami Engkau yang merancangkan segalanya. Biarlah hidup kami pertaruhkan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau telah beritakan bagi kami dalam waktu-waktu. Kau berdoa memberkati Bapak Pendeta Damus yang berbagi berkat firman di hari ini. Tuhan berkati hamba dalam pengepalaannya di jemaat yang baru. Terus Tuhan pakai hamba urapi dia, berkati istri, berkati anak-anak, para cucu-cucunya. Tuhan di masa tua tetap berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Bila Tuhan terus memberi hamba kesehatan, Tuhan terus memberi hikmat di dalam dia mengembankan segala tugas pelayanan tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan hari-hari ini, baik sebagai kepala Jemaat Betani Pria Baru, bahkan sebagai ketua Yayasan Bina Kasih yang Tuhan percayakan hari ini untuk daerah kami Krayan membuka lapangan pendidikan, semua tempat pembinaan bagi generasi-generasi yang ada ini rindu melayani Tuhan. Tuhan urapi semua program rencana yang besar ini. Kami percaya biarlah Tuhan mendahului segala sesuatunya dan Tuhan berkehendak ke semuanya, dan sehingga hari ini menjelang hari Tuhan akan datang, semakin banyak orang hari ini punya kerinduan, punya panggilan, punya hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah seluruh umat jemaat-Mu hari ini, mungkin kami dalam keletihan, kami di dalam beban yang berat, kami di dalam kesulitan yang berat. Pagi hari ini kami percaya Tuhan telah memberi kelegaan, Tuhan memberi pertolongan. Kalau ada yang hari-hari dalam keadaan sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit akan sembuh. Ada yang dalam kesulitan ekonomi, pekerjaan, hari ini kami percaya Yesus hadir memberi solusi dan memberi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami senantiasa menaruh hati percaya kami hanya kepada Engkau. Di doa kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sebentar kami beri persembahan. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini menabur, yang walaupun di dalam keadaan kami kesulitan atau kekurangan, tapi kami tahu ketika kami menabur, Tuhan pasti akan memberi tuayan yang melimpah. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat-Mu atas umat-Mu yang hari ini terus menabur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang berkati, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
minggu pertama di bulan Oktober. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati dan kepada Pak Matius dan Pak Heri untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan ibadah perjamuan kudus untuk minggu depan. Dan minggu depan juga kita akan memulai ibadah bagi anak sekolah minggu. Dan Bapak Ibu yang punya anak boleh dibawa minggu depan sebelum masuk kelas sekolah minggu. Nanti kami akan doakan mereka supaya kita memulai dan mengaktifkan tadi ibadah sekolah minggu kepada guru sekolah minggu supaya dipersiapkan pelayanan di kelas sekolah minggu kita mulai minggu depan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, ada salah satu anak Tuhan yang bulan yang lalu sih, minggu yang kemarin baru memberi sebuah surat perpindahan surat karena untuk kelanjutan pelayanan di dalam kehidupan keluarga. Mungkin Bapak Ibu kenal Bapak Nofrisolore. Beliau menyatakan untuk bergabung di gereja kita, di jemaat kita dengan kondisi keadaan yang saat ini kita hadapi, dan saya sekarang dalam melayani dan konseling dan menyelidiki segala keadaan yang beliau hadapi. Dan nanti malam kami akan adakan ibadah pemulihan keluarga keluarga mereka, dan mohon dukungan doa Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin ngajak jemaat Tuhan ikut juga, cuma keadaan kondisi tidak memungkinkan kita. Nanti malam itu saya ajak beberapa rekan tim musik pujian untuk mendampingi saya di dalam pelayanan pemulihan bagi keluarga ini. Dan lanjut nanti di minggu yang akan datang, rencana kami juga akan doa dan ibadah peneguhan, karena dari sisi segala sesuatu yang mungkin Bapak Ibu yang tahu, dan saya sangat bergumul sekali dan mengalami semua problem yang saat ini dihadapi, dan sudah bagi saya sudah memenuhi syarat semua dari segala ketentuan, dari sisi hukum dan lain sebagainya, dari sisi rohani dan hati kita sebagai anak Tuhan. Dan kita percaya apa yang firmankan dari Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Urusan kita semerah apapun, kalau memang sudah kesempatan yang Tuhan izin kita berbalik, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dan doakan semua Bapak Ibu Tuhan, semua rangkaian kegiatan pelayanan ini berjalan dengan baik dan benar-benar anak Tuhan dan keluarga ini dimenangkan bagi Tuhan. Ya, ini yang perlu kami sampaikan supaya kita dukung di dalam doa. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian Tuhan, minggu depan saya harap kepada semua baik para diaken gereja, sekretaris gereja dan bendahara gereja dan pengurus PBI dan panitia pembangunan, para pengurus sekolah minggu, pengurus pemuda, minggu depan kita selesai ibadah bertahan untuk sesuai janji saya tanggal 10 Oktober 2021 ini tepat 5 tahun ya dalam pengembalaan kami di Betani Nunukan ini. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, supaya ada semacam tongkat estafet pelayanan selanjutnya dalam pelayanan semua bidang, baik BBI, baik sekolah minggu, baik pemuda dan yang Betani, supaya pelayanan kita semua sama-sama diberi kesempatan dalam pelayanan. Dan rencana minggu depan itu kita pilih semua untuk diakan untuk semua yang melayani di semua bidang kita 5 tahun ke depan lagi. Saya rindu tanggal 10 Oktober itu adalah tepat hari Minggu, tepat hari ulang tahun gereja Betani Nunukan, dan saya juga rindu di hari itu adalah hari di mana
mendoakan dan menghabiskan semua pengurus para hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini 5 tahun ke depannya. Biarlah siapapun yang kita percayakan dalam melayani ke depan, mari kita semua dukung semua pelayanan ini untuk kita sama-sama bergandeng tangan. Memang secara keanggotaan kita ini semakin kurang, bukan kurangnya keluar, karena tugas saya lihat itu banyak yang tugas di luar, dan saya dipercaya Bapak Ibu kasih Tuhan seberapa kita yang ada percaya, bukan masalah banyaknya, tapi saya dipercaya masalah kesetiaan dan solidnya kita tetap senantiasa mengembangkan pelayanan di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini yang perlu saya sampaikan supaya diperhatikan, dan saya harap ke depan itu banyak yang hadir dan benar-benar kita akan menentukan dan memilih Bapak Ibu jemaat yang hari ini kita percayakan untuk melayani 5 tahun ke depan ini. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, dan atas nama Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih Pak Pendeta Darus atas pelayanan hari ini, yang walaupun saya langsung todok, saya langsung todok beliau, tapi nggak masalah. Saya dipercaya kapanpun, dimanapun, waktunya tetap siap sedia. Itulah moto kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersama-sama ini ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji selalu menggenapi. Aku berserahkan percaya padanya. ditinggikan selamanya. Lewat pujian sembah kami dalam ibadah pagi hari kami percaya, biarlah nama-Mu yang kami muliakan, Engkau ditinggikan. Biarlah setiap ucapan syukur, pujian, hormat umat-Mu pagi hari ini mengharumkan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan tak henti-henti kami berdoa dengan keadaan situasi yang kami hadapi di bangsa kami yang hari ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa, kami percaya segala situasi ini ada di dalam perkenan Tuhan, dan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Biar lewat badai yang besar ini, semakin hari kami melihat banyak orang semakin peka rohani, banyak
atas negeri ini. Tuhan berkati pemerintahan negara kami Indonesia, mulai Bapak Presiden kami, seluruh jajaran pemerintahannya, para pimpinan-pimpinan di setiap kota, baik tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RT RW. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong dan memberkati semua kebijakan yang hari ini diambil di tengah-tengah sulit ekonomi bangsa ini. Tuhan, biarlah tetap persatuan kami terjalin, persaudaraan, jalinan kasih antar umat beragama, suku bangsa, ras yang ada tetap semakin solid, sehingga bangsa ini melihat kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang saat ini kami hadapi. Tuhan, mampukan bangsa kami bangkit dari keterpurukan ekonomi yang hari ini, yang menyulitkan banyak hal di dalam bangsa ini. Tuhan, kami percaya biarlah hari ini semakin Tuhan pulihkan, dan orang-orang yang hari ini terjangkit COVID, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Biarlah mereka yang hari ini kehilangan saudara mereka kita COVID ini, biarlah Tuhan mereka dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah masa-masa ini cepat berlalu, wabah ini cepat berlalu, dan semua akan kembali, dan banyak orang hari ini memuliakan Tuhan, bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa bagi kota kami Nunukan. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami, umat-umat dan gereja Tuhan yang ada di kota ini. Berkati bupati kami, seluruh jajaran pemerintahannya, bahkan seluruh daerah-daerah yang ada di kabupaten ini. Tuhan, tolong kami semua, biarlah kabupaten ini terus bertumbuh di dalam ekonomi, di dalam kesejahteraan yang hari ini terus memberi dan menopang kehidupan masyarakat yang ada di kota dan bahkan di kabupaten ini. Tuhan Yesus, berkati seluruh umat jemaat-Mu hari-hari ini dalam kesulitan keadaan yang kami hadapi. Tuhan, Kau tolong. Sekiranya umat jemaat-Mu dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, yang hari ini dalam kesulitan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan, buka pintu berkat, sehingga mereka melihat berkat Tuhanlah yang menghidupkan mereka Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat kemurahan Tuhan semakin nyata, semakin berlimpah-limpah Tuhan nyatakan atas kami hari-hari ini. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ulanglah, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Roh Kudus, dan Kristus yang senantiasa dicurahkan dan senantiasa diberkati atas hidup kita, mulai saat ini sampai datang dua kali. Percaya hidupmu terus naik, tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau hari-hari ini perbuat bersama dengan Tuhan, maka engkau semakin diberkati, engkau selalu beruntung, engkau selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan rumah tanggamu, pekerjaan, karir, bisnis, kebun, peternakanmu, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak kita, studi pendidikan masa depan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Dia Allah Immanuel menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan dengan mantap sama-sama. Amin. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
kasih Putri pelayanannya dan tim musik. Terima kasih. Ari kapan ke nih? Ke Jakarta. Hah?